Oke guys, kali ini aku mau review custom ROM yang berbase MIUI. Tampilannya seperti ini. Ini sudah aku setting-setting sih sebenarnya. Kita menuju ke about phone dulu di my device ya. Ini dia MIUI by Xiaomi EU 12.5.2 stabil. Kemudian kalau kita cek di bagian all spec-nya kayak gini. Dan ini kernelnya sudah aku ganti ya, pakai Legion X versi pertama. Skor Antutunya ini pakai kernel bawaannya dapat segini ya. Kalau pakai Legion nanti hasil Antutunya bakalan aku taruh di sini. Ini pakai kernel bawaan, rinciannya kayak gini guys ya. Alasan aku ganti karena saat aku tes di CPU throttling, hasilnya itu burik banget kayak gini guys. Terus pas aku ganti pakai Legion, kernel Legion, nanti hasilnya bakal aku taruh di sini juga. Untuk bloatware-nya di keterangannya itu katanya sudah dihapus sebagian sih. Kalau yang nggak penting-penting bisa kan hapus kok, tenang aja. Bloatware-nya juga nggak terlalu banyak. Oke, kita bahas soal kameranya dulu ya. Di bagian kameranya ini aku suka kamera yang ini ya guys, karena di bagian pengaturan ini yang pertama watermarknya ini bisa kita custom sendiri. Jadi saat kita buat jepret kayak gini ya, hasilnya itu ada watermarknya, ini bisa kita custom tuh. Untuk kameranya normal ya, nggak ada yang bug, aku nggak nemuin bug di bagian kamera ini, aman-aman aja. Di bagian save to SD card sudah aku aktifin ya, dan hasilnya aman. Kemudian di bagian video ini sudah ada image stabilization. Kalau di bagian foto seperti ini guys. Menu yang lain ada di bagian sini. Ada movie frame, terus graceland-nya ini. Ada makro juga. Untuk AI-nya ini berfungsi guys ya. Kemarin aku sudah tes. Ini hasil aku kemarin ngetes ya. Nanti bakalan aku tunjukin juga. Oke, sekarang kita menuju ke bagian dalamannya guys. Pertama, kita cek dulu di bagian SIM card dan mobile network. Buat ngeliat di private network tipe ini cuman ada 3 pilihan ya. Ini sayang banget sih kalau kayak gini. Terus ke bawah lagi di bagian wallpaper dan personalization. Untuk AOD-nya ini bisa aktif terus ya. Waktu kita aktifin dia nggak mati guys, jadi aman guys. Biasanya kan cuma 10 detik doang, tapi ini kalau kita klik always, kemudian kita matiin, dia bakalan muncul terus, dan selama 10 detik lewat dia masih tetap nyala guys. Tapi aku nggak pakai always on display ini sih, karena tentu aja boros baterai. Terus untuk tap to wake-nya ini juga aman, nggak ada masalah. Sebenarnya agak ini ya, agak boros tampilan ya kayaknya. Di bagian wallpaper ini kan sudah muncul always on display, di sini kita bisa setting ya. Tapi di bagian bawahnya ini juga ada lagi always on display dan lock screen-nya. Tapi tampilannya sama nggak? Beda ya tampilannya, tapi di sini untuk milih always on display-nya gambarnya kayak gimana. Tapi kalau yang di bagian bawah ini buat milih-milih yang lain juga. Always on display-nya on, tapi nanti dibawa ke sini lagi. Animasinya masih tetap sama ya, nggak ada tambahan. Di bagian sini ada display charging animation after device is unlocked ya. Maksudnya saat device sudah terbuka ada animasinya. Jadi kalau kita colokin, nah tampilannya seperti ini. Ini saat di lock screen, kemudian di bagian atasnya seperti ini. Kita bisa ubah-ubah sendiri ya, mau glow. Ini yang model glow, coba kita colokin lagi. Nah ini yang glow ya, beda. Terus ini yang wifi. Nah kayak air gitu ya.
Kemudian di bagian display, seperti biasa tampilannya ya cuma seperti ini. Ada color scheme juga. Wah, nggak jadi berubah. Oh, mungkin ini karena aku aktifin reading mode ya. Jadi reading modenya coba kita matiin aja. Oh ya bener. Oke. Kemudian ini fontnya yang aku pakai namanya Simple Day. Kalian bisa cari aja. Nanti tinggal ketikkan di pencarian kayak gini. Ketikkan aja simple. Nanti simpelnya bakal muncul semua guys. Terus di bagian sound dan vibration paling bawah seperti biasa, ini bisa kita ubah-ubah ya. Cuman nanti ini bisa kita setting kalau kita sudah colokin headset ya. Misalkan ini headsetnya, kita coba colokin dulu. Nah ini dia, bisa kita ubah-ubah guys. Kemudian di bagian notification dan control centernya seperti ini. Untuk control centernya bisa kita lihat seperti tampilannya. Dan waktu kita set ke bawah, yang aku suka adalah di bagian kontrasnya ini dia nggak ikut turun guys ya. Jadi dia diam di situ. Kita masih bisa atur-atur di sini. Keren. Terus kita bisa langsung slide juga dari kiri ke kanan seperti ini buat pindah ke notifikasi ya. Bisa di slide seperti ini. Biar tampilannya bisa rapi kayak gini, nggak kepotong, kalian bisa pilih di bagian app notifikasi. Bukan ding. Kalian bisa pilih notifikasi Sade. Ini kalian pilih yang MIUI ya. Kalau kalian pilih yang Android, waktu di slap ini bakalan kepotong guys. Jadi pilih yang MIUI aja. Terus di bagian status bar seperti ini tampilannya. Ada tampilan show connection speed juga. Di bagian bawahnya cuma kayak gini doang ya. Kemudian kita ke home screen. Navigation barnya kayak gini. Terus ini bagian app vault-nya. Home screen search-nya aku matiin. Nah, seperti biasa ya kalau ini. Kalian juga pasti sudah sering lihat. Yang aku suka adalah di bagian recent aplikasinya ya. Untuk recent aplikasinya kalau di ROM bawaannya yang sebelumnya itu saat kita klik tahan seperti ini nggak ada menu pengunci ini ya. Nggak ada lock screen. Nggak ada lock app di recent apps. Tapi ini sudah muncul dan bisa kita kunci guys. Ini dia. Lalu untuk password dan security semuanya aman, mulai screen lock, terus fingerprint, sama face unlock-nya ini aman, nggak ada masalah guys ya. Sekarang coba kita cek di bagian privasi, di bagian encryption, dan ini terkunci ya, encrypt on, encrypted di sini guys. Kita nggak bisa ubah. Terus untuk baterainya ini menurutku standar aja sih, waktu aku tes buat main game, tapi kayaknya lebih hemat pakai ROM bawaannya yang masih 12.0.4 kemarin. Itu hemat banget. Aku bisa main game dengan full kontrasnya kayak gini, bisa tahan nonstop 6 jaman kira-kira ya, mulai dari 100%. Ini keren banget. Tapi kalau di custom ROM yang ini lebih berkurang. Jadi ya menurutku wajar sih ya, karena untuk fiturnya kan juga ditambahin. Kemudian di bagian additional setting ini sudah ada buat ganti region. Terus untuk special fitur ada 5 pilihan ya, ada game turbo juga di sini. Di bagian game turbo paling bawah ini bisa kita atur-atur ya. Misalkan mau main game, kalau misalkan kita geser ke bagian paling kanan nanti agak terang gitu, tapi nggak usah ya, kita sebaiknya pakai yang original aja. Kemudian ini ada pilihan kalau nanti misalnya kita main seperti ini, misalkan seperti ini, biar ini nggak kesentuh-sentuh dari pinggiran kayak gini, kalian bisa atur ini ya. Jadi responsivitas di daerah pojok sini nanti itu bakalan berkurang guys kalau kita aktifkan seperti ini. Jadi kalau kalian pengen responsifnya sensitif banget, kalian bisa bikin non aja. Sekarang kita bahas di bagian quick settingnya ya. Untuk quick settingnya seperti ini. Kemudian sekarang kita coba untuk aktifin hotspot sama wifi secara berbarengan ya. Ini wifi ku hidup. Untuk hotspotnya bisa hidup bareng guys. Keren. Kemudian di bagian screen recordernya untuk resolusinya seperti ini. Terus source sound cuman ada 2 ya, 3 ding. Frame rate nya cuma nyampe 30 fps doang.
Sekarang kita bahas soal magisnya ya. Untuk magisnya sudah aku rename ya. Di bagian safety net ini kayaknya kurang satu. Oh, aman ya. Untuk safety netnya aman guys, tercentang semua. Terus di sini aku juga udah pakai trik buat nyembunyiin akses root di aplikasi Livin Pay Mandiri. Kalau pertama kali buka terdapat gangguan seperti ini, tinggal oke, back, kemudian buka lagi. Dan ini bisa kebuka guys ya. Itu dia. Untuk triknya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi guys. Oke, buat kalian yang pengen download, kalian bisa ke Telegram aja ya guys. Kalian bisa join ke grup Redmi Note 10 yang tampilannya seperti ini. Nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi. Nanti kalian bisa klik aja di pencarian. Caranya ini, klik di pencarian ya. Kemudian kalian klik aja Xiaomi EO. Seperti ini. Lalu kalian klik search. Kalau sudah, kalian tap di bagian panahnya ini guys ya, naik ke atas lagi. Dan ini sudah ada linknya, atas lagi. Kalian cari aja nanti ketemu kok. Nah ini dia, ini yang mirror. Ini juga. Udah pokoknya kayak gitu. Yes, mungkin gitu aja dulu untuk review custom ROM kali ini. Makasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. See you, bye-bye.